Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sugiarsih, NIM 8595450092. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka Salut Waituba UPBJJ Bandar Lampung. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul simbiosis. Adapun simbiosis yang akan saya bahas di sini ada 3 jenis, yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan juga simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme merupakan sebuah hubungan di mana satu individu itu diuntungkan dan satu individunya lagi itu dirugikan. Contoh yang pertama yaitu hubungan antara kucing dan juga kutu. Kucing merasa dirugikan, sedangkan kutu merasa diuntungkan. Manusia dan nyamuk. Nyamuk merasa diuntungkan, sedangkan manusia merasa dirugikan. Jamur dan pohon jati. Jamur merasa diuntungkan, sedangkan pohon jati merasa dirugikan. Benalu yang terdapat pada pohon kelapa. Pohon kelapa merasa dirugikan, sedangkan benalu merasa diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk tinggal. Antara daun dan juga ulat. Ulat merasa untung, daun dirugikan. Simbiosis komensalisme merupakan sebuah hubungan di mana satu individu itu diuntungkan dan satu individunya lagi itu tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Saya ini adalah salah satu contoh simbiosis komensalisme, yaitu antara buah naga dan juga tumbuhan penopangnya. Di sini tanaman penopangnya adalah tanaman kelor, di mana di sini tanaman buah naga dia merasa diuntungkan karena memiliki tempat untuk menopang, sedangkan tanaman kelor sendiri tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Tanaman sirih merasa diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk tinggal, sedangkan pohon pisang tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Hubungan lumut dan pohon kelapa. Pohon kelapa tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan, sedangkan lumut merasa diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal. Hubungan antara pohon mangga dan juga sarang burung. Sarang burung merasa diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk berlindung, sedangkan tanaman mangga tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Simbiosis mutualisme merupakan sebuah hubungan di antara individu di mana satu individu dengan individu lainnya itu saling diuntungkan. Contohnya yaitu antara manusia dan juga bakteri baik yang terdapat di dalam Yakult. Nah, di sini manusia itu mendapatkan keuntungan berupa bakteri yang baik, sedangkan Yakult juga mendapat keuntungan yaitu berupa tempat untuk berkembangnya bakteri baik yaitu di dalam tubuh manusia. Nah, di sini kita coba dulu ya teman-teman, supaya kita mendapatkan manfaat dari Yakult dan Yakult juga mendapatkan tempat tinggal yang ada di dalam tubuh kita agar bakteri baiknya itu bisa berkembang dengan sangat baik. Bismillah. Hubungan antara semut dan juga kutu buah. Kutu buah merasa terlindungi karena adanya semut, sedangkan semut merasa diuntungkan karena mendapatkan makanan dari kutu buah. Cacing dan tanaman. Cacing merasa diuntungkan karena mendapatkan makanan dari sisa-sisa daun yang membusuk, sedangkan tanaman merasa diuntungkan karena tanah menjadi gembur sehingga tanaman dapat tumbuh dengan sangat subur. Hubungan antara pohon dan juga semut. Semut merasa diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal dan juga makanan. Sedangkan pohon merasa diuntungkan karena dapat melindungi dari hama yang akan merusak tanaman. Kupu-kupu dan bunga nangka. Kupu-kupu mendapatkan madu, sedangkan bunga nangka dibantu dalam proses penyerbukannya, sehingga bisa tumbuh dengan baik untuk bakal buahnya.